Halo Sobat Cegah, balik lagi di podcast BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat ini di hadapan saya kedatangan tamu istimewa ya, dari kalangan remaja pemuda, yaitu Hances Mandak. Halo Hances. Halo juga kak. Bagaimana kabar Hances sekarang? Puji Tuhan baik. Kakak bagaimana kabar? Baik, luar biasa. Oke Hances, jadi Sobat Cegah, Hances ini salah satu pelajar ya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beliau adalah putra terbaik juga ya, karena beliau ini banyak sekali aktivitas atau banyak sekali kegiatan-kegiatan positif. Dia adalah sebagai ketua OSIS ya, ketua OSIS sekolah Di SMK Negeri 1 Tahunan. Oke, dia sebagai ketua forum anak daerah. Tuh? Betul. Apa itu? Misalnya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyangkut dengan anak, itu nantinya kami akan turun atau mungkin dibantu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oke, luar biasa. Jadi ini kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan yang terkait kekerasan pada anak dan lain hal, boleh hubungi Hances ya, sebagai sekali. ketua forum anak daerah ya. Ya. Jadi selanjutnya Hances juga sebagai duta anti narkotika ya, duta anti narkoba ya, yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kemarin ikut kegiatan ya, Ces? Iya kak. Gimana? Kegiatan 10 kali ya, 10 kali 10 kali pertemuan. Kita didik, kita bina, kita latih tentang bagaimana menjadi seorang duta anti narkoba yang bisa menyampaikan informasi bahaya narkoba di lingkungan sebaya. Oke. Selanjutnya, Hances ini juga aktif sekali ya menjadi penggiat seni ya. Ikut di mana, Ces? Kalau untuk seni kami dilatih itu di Sanggar Seriwang. Sanggar Seriwang. Iya. Apa itu Sanggar Seriwang itu? Itu tempat Seni apa aja di sana? banyak. Ya. Dari seni pertunjukan, ada juga yang di dalamnya musikalisasi puisi, pokoknya tentang seni-seni ada. Allah, luar biasa. Jadi oke Hances, jadi sebagai pemuda atau sebagai generasi penerus bangsa ya, melihat kondisi negara saat ini kan sekarang banyak sekali ya penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba di Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Hances? Kalau untuk hal-hal seperti itu tentunya kan kalau misalnya berdampak pada diri kita sendiri juga, kita harus ketahui ini sebenarnya hal ini baik atau buruk, yang bisa tentunya kalau digunakan terus menerus dapat juga menyebabkan sebagai gangguan jiwa dan bahkan kematian. Oke ya. Jadi tapi yang jadi masalah sekarang banyak pelajar, banyak mahasiswa ya yang coba-coba ya menyalahgunakan narkoba. Bagaimana menurut Hances? Nah, kalau untuk pelajar yang terjerumus ke narkoba itu juga bisa dibilang sebenarnya faktor yang paling kuat agar tidak terjerumus itu bisa dari orang tua. Karena biar bagaimanapun juga tetap seorang anak akan melakukan hal-hal yang negatif tersebut itu karena kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya aturan-aturan yang diberikan kepada seorang anak ini agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Atau juga mungkin broken home, ada masalah keluarga ya. Ya, ngomong-ngomong soal narkoba, apakah Hances pernah melihat, mendengar atau coba mungkin? Kalau untuk melihat sering sih. Sering. Iya, tapi Sering di mana kira-kira sering? ke rokok sih. Oh, rokok Iya, ya. Oke. Jadi sebagaimana sobat cegah ketahui bahwa narkoba itu dari narkotika, psikotika, bahan adiktif. Nah, dan rokok itu masuk di bahan adiktif ya. Oke, jadi Hances pernah merokok? Kalau untuk rokok jujur pernah. Waktu itu SMP. Masih masuk sekolah waktu itu. Baru 3 hari sekolah langsung melihat teman merokok, dan yang ada di benak saya waktu itu kayaknya rupa gagasan, rupa keren, coba. Dan ujungnya saya dilapor ke kepala Guru sekolah, ya? ke guru, bahkan sampai dipanggil orang tua. Wah, memang ya. Jadi masalah rokok saja istilahnya timbul masalah ya. Benar sekali. Oke. Jadi memang kalau masalah rokok kan barang legal ya. Diperdagangkan juga, tapi ya istilahnya rokok juga yang kita khawatirkan menjadi pintu masuk ya, atau gerbang jendela masuk ke dunia narkotika. Jadi oke, ngomong-ngomong masalah keluarga ya tadi ya.
apa sih yang diajarkan orang tua Hances sehingga Hances sekarang pasti punya kekuatan untuk menolak toh? Ya. Sekarang sampai sana nggak merokok toh? Sudah. Sonda. Ya. Oke, jadi apa kira-kira Yang utama tentunya terhadap takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Agama. Punya keimanan ya? Ya, benar sekali. Dan kalau untuk hal-hal seperti itu orang tua saya selalu mendidik saya, memberitahukan saya mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga saya juga berpikir bahwa oh ya, setidaknya saya harus mendengar apa yang diberikan orang tua saya, diberikan motivasi dari orang tua saya kepada saya untuk bisa bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk masa depan saya. Oke, jadi faktor orang tua sangat penting Sangat ya dalam penting sekali. mendidik anak ya. Jadi kalau misalnya orang tua yang konsen, yang orang tua yang fokus dalam hal ini, dia pasti mengajarkan nasihat-nasihat yang baik ya. Dia tidak mau anaknya terjerumus ke dalam pintu atau lubang narkoba atau kriminalitas seperti itu. Jadi orang tua Hances sangat konsen ya. Oke. Menurut Hances kira-kira kalau ada teman atau keluarga yang menyalahgunakan narkoba, bagaimana sikap Hances? Sekali lagi itu kembali juga ke diri sendiri, dan juga itu tentunya dari orang tua. Memang dorongan yang paling kuat itu dari orang tua. Dan kalau misalnya juga Misalnya ya, Hances ada saudara? ada Kakak kandung? oh Kalau misalnya ada teman nih, teman akrab, sahabat, dia kena narkoba, bagaimana? Apa yang dilakukan Hances? Kalau saya sendiri, pertama saya menegur, ya, mengajak dan mungkin bertanya-tanya, tapi tidak secara spontan seperti itu. Pelan-pelan ya? Iya, pelan-pelan. Mulai dari yang bawah dulu, tanya, kenapa Ricky begini? Kenapa alasan pakai narkoba? Apa ada masalah keluarga? Coba cerita, lebih terbuka ke kita, kayaknya kita boleh bantu. Menjadi konseling ya, Iya, menjadi benar konselor sekali. ya. Jadi istilahnya merangkul ya, oke. Terus kira-kira apakah akan dilaporkan ke polisi atau mau dibawa ke BNN untuk direhabilitasi atau bagaimana kira-kira? Kalau memang sudah tidak mampu gitu. Ya kalau memang sudah tidak mampu, tentunya pasti saya juga karena kasihan juga terhadap masa depan dia, maka pasti akan saya laporkan dulu ke BNN. Oke. Ya. Oke, jadi mau dilaporkan supaya dia berhenti ya, berhenti memakai karena emang narkoba ini menjadikan kita ketergantungan pada zat tersebut. Kalau misalkan tidak dihentikan, akan terus dipakai atau terus dicoba seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi kan Hances banyak sekali ya kegiatannya ya, dari mulai forum anak, organisasi, ketua OSIS, dan yang paling menarik mungkin di seni ya. Iya, seni. Nah, apa ini kegiatan apa yang dilakukan di Sanggar Seriwang ya? Sanggar Seriwang itu apa kegiatannya? Kalau untuk Sanggar Seriwang saya terlibat di seni pertunjukan, yaitu teater, atau mungkin di luar dari Sanggar juga, mungkin drama di gereja, di sekolah, dan lain sebagainya. Kenapa Hances tertarik di dunia seni? Apakah punya cita-cita jadi artis atau apa? Oh, tidak sih Kak. Kalau misalnya dalam hal seperti itu, lebih ingin lebih ingin membuka diri. Mengeksplor diri. Iya, benar. Ingin kayak orang-orang yang memang sudah, meskipun cita-cita saya bukan ingin jadi seorang artis, tapi ingin belajar juga dalam hal-hal seperti itu. Mengenali karakter orang ya, seperti itu ya. Sudah berkarya apa? Misalkan, ada pentas apa di Sanggar Seni Seriwang ini? Sudah berapa kali pentas? Banyak ya? Iya, banyak. Oh, oke. Saya tahu. Karena dulu Sanggar Seriwang pernah diundang oleh BNN ya, pentas seni ya, ada pagelaran seni dalam rangka Hari Anti Narkotika Nasional, dan saya sangat takjub sekali itu, speechless gitu. Dan judulnya tuh apa? Los Bagados de los Pencos, Los Bagados de los Pencos, Los Bagados de los Pencos. Saya sampai hafal sekali ini. Memang ini penampilannya sangat luar biasa ya. Jujur ya, karena di Kabupaten Kepulauan Sangihe kan kabupaten terluar ya, yang berbatasan dengan Filipina. Memang di sini segalanya terbatas, hiburan terbatas. Dengan adanya seni ini saya merasa terhibur, ada entertain ya. Karena di sini tidak ada bioskop, tidak ada mall. Jadi ketika ada seni, pertunjukan seperti ini memang suatu hal yang positif ya. Memang menurut Hances bagaimana? Apakah begitu? Iya, benar sekali. Jadi sebagai pemain juga merasa tersalurkan ya? Iya, benar.
menghibur orang. Menghibur orang. Ada kepuasan tersendiri? Ada dong. Wah, jadi paling berkesan pas pentas apa? Kalau untuk yang berkesan tentunya semuanya berkesan. Ya. Cuman yang menjadi kendala itu tentang peran yang diberikan. Misalnya antagonis, marah dan lain sebagainya itu orang harus memang betul-betul ada pada saat posisi itu orang. Misalnya kita dapat peran antagonis, jadi kita harus antagonis sekali. Jadi pemarah ya, peran Ya. sebagai penjahat lah gitu. benar sekali. Oh, jadi begitu ya. Jadi kira-kira ya peran apa yang istilahnya menurut Hances itu paling gampang jadi apa sih? Kalau yang paling gampang dan yang paling saya suka yaitu ketika saya mendapat peran mungkin waria atau orang gila. Oh. Iya, benar sekali. Begitu. Benar sekali. Jadi, Saya paling suka itu. Paling suka Paling suka. Jadi menjiwai sekali. Iya, benar sekali. Jangan-jangan Anda tidak. Tidak dong. Karena Anda saking menjiwainya, Iya, Anda benar. memang sangat sekali ingin ya. Tuh, mungkin bisa dipraktekkan sebagai orang waria seperti apa Ya, kira-kira? kalau seperti Dia ditanya, "Hai, apa kabar?" Oke. Halo, apa kabar Jeng? Udah bye-bye Jeng mau ini? Nah, seperti itu. Oke, memang. Ya saya juga sebagai penonton memang melihat Sanggar Sriwang ini memang orang-orang yang luar biasa ya. Menjiwai karakter yang ditugaskan oleh masing-masing. Waktu The Los Pencos itu jadi apa, Hances? Dedot. Itu Dedot. orang gila. Yang sempat itu saya gila karena tidak lulus angkatan. Oke, jadi Sobat Cegah, Bagados The Los Pencos ini memang dari awal sampai akhir tuh Seru. sangat humor sekali, sangat ngakak sekali. Memang luar biasa ya. Tidak ada jeda untuk kita untuk berhenti tertawa. Ya. Saya jujur sebagai penonton merasa terhibur ya. Kira-kira menurut Hanci apa sih inti yang disampaikan dari The Los Pencos? Apa? The Los Bagados The Los Pencos itu orang-orang gila juga yang mungkin mengerti akan kebaikan juga, yang ingin menuntut hak-haknya gitu dalam rumah sakit jiwa itu. Oke, ya. Jadi memang luar biasa. Ngomong-ngomong masalah seni pasti capek toh? Capek ya, latihan terus siang, malam, pagi, sore. Nah, itu kira-kira mengatasi capek itu apa kiat-kiatnya? Apakah pakai doping? Jangan-jangan pakai narkoba ini? Tidak dong. Kalau untuk hal-hal seperti itu yang tentunya saya buka-buka di YouTube, mungkin di Facebook untuk melihat peran-peran, atau mungkin cari di Google dia ini seperti apa, saya harus seperti apa. Oh, jadi nggak pakai narkoba ya, cari inspirasi Enggak. untuk penguat dan booster itu enggak? Jadi motivasi yang kuat ya, motivasi. Apa motivasi terkuat Hances sehingga Hances tanpa henti siang malam tanpa lelah menekuni Kalau seni ini? untuk sebelum saya terjun ke dunia teater juga, orang tua saya, lebih khusus ibu saya, mengajarkan bahwa coba hibur orang, bikin orang senang gitu, supaya di saat memang dorang merasa sedih, orang boleh hibur. Dan manfaatkan itu yang apa diberikan for orang, misalnya seperti teater itu, orang boleh apalagi naskah komedi. Nah, bisa orang ulangkan di situ supaya orang terhibur, nyandak merasa bosan seperti itu. Jadi motivasinya ingin menghibur orang. Iya, benar sekali. Membuat orang lain senang ya, membuat bahagia orang. Iya, benar. Luar biasa. Motivasi yang sangat istilahnya manusiawi atau bukan manusiawi ya. Mulia sekali. Mulia sekali itu. Oke, Hances Mandag ya. Terima kasih sudah datang di podcast BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin ada pesan-pesan untuk generasi atau remaja-remaja pemuda-pemuda yang ada di Sangihe untuk sama seperti Hances, aktif, positif, tanpa narkoba bagaimana? Oke. Dan untuk teman-teman yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga, mari torang sama-sama berkarya, jangan malu, apapun itu torang lakukan yang terbaik supaya bikin orang lain terhibur, supaya orang senang dengan apa yang torang berikan. Dan ingat, apabila kita sudah merasa diri salah dan banyak yang mengkritik, menjatuhkan kita, ingat bahwa jangan jadikan kesalahan itu sebagai batu sandungan, tapi jadikanlah itu sebagai batu loncatan supaya kita bisa lebih baik ke depan. Luar biasa. Baik Sobat Cegah, itu dia Hances Mandag, seorang penggiat seni juga penggiat anti narkoba dari ujung utara Indonesia untuk Indonesia bersinar. Sangihe bersinar, bersih narkoba.
Salam sehat tanpa